Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Akhirnya setelah kita dibuat senang dengan perilisan Gumball season ke-7 pada bulan Agustus kemarin, kali ini kita kembali dibuat senang dengan perilisan dari season terbaru dari serial Fiona and Cake. Ya, sebuah tahun yang sangat indah ya. Dan rasanya Cartoon Network ini seperti akan melakukan comeback sesungguhnya ya. Walaupun ya kabar ini sepertinya akan semakin membuat kondisi dari studio ini bakal semakin kacau. Tapi ya setidaknya kita masih bisa menikmati momen yang bahagiakan ini untuk sementara waktu. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, episode ini sendiri dibuka dengan sebuah kisah fantasi yang disampaikan oleh seorang bocah yang sangat mengidolakan sosok Fiona dan Cake yang bernama Astrid, di mana ia menceritakan kisah tersebut kepada Simon, Phoebe, dan juga Marcy. Nah, kisah yang diceritakan oleh Astrid ini sebenarnya merupakan sebuah recap singkat mengenai jalan cerita utama di season yang pertama. Menurut gue pribadi, ini adalah cara membuka season yang sangat-sangat bagus dan juga kreatif, di mana mereka berhasil merangkum cerita dari season pertama dengan sangat ringkas dan juga simpel, hingga mampu membuat para penonton yang telah sedikit lupa dengan season tersebut akhirnya bisa kembali mengingatnya. Ya, walaupun mereka tidak menyinggung sama sekali soal ceritanya Simon dan juga Betty, tapi setidaknya mereka berhasil merangkum cerita yang menjadi fokus utama dari serial ini, yaitu kisah petualangan dari Fiona dan juga Cake. Nah, hal yang cukup menarik dari momen ini adalah ketika Bubblegum mempertanyakan di manakah Finn sekarang ini, lalu Simon membalas, ia terakhir kali melihatnya sedang menuju tempat tinggalnya Hunter's Wizard. Marcy seketika menjadi sangat terkejut karena ia tidak tahu kalau mereka berdua ternyata telah menjalin hubungan kembali. Hal ini mengindikasikan kalau hubungan antara Finn dan Hunter's Wizard itu berjalan dengan sangat-sangat tersembunyi, hingga bahkan Marcy sendiri baru mengetahui hal tersebut setelah bertahun-tahun lamanya. Nah, setelah itu, adegan pun berpindah dan menampilkan kehidupan dari Fiona dan Cake di dunia asalnya, yang mana dunia mereka saat ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak normal seperti kucing dan juga tupai yang dapat berbicara. Tidak hanya itu saja, hal yang sangat gue suka dari dunia mereka saat ini adalah bagaimana semua orang itu masih mengingat kejadian yang terjadi di akhir season kemarin, di mana Fiona dan Cake menjadi sosok yang telah menyelamatkan dunia mereka. Bahkan orang-orang yang dulunya mengenal Fiona sebagai sosok yang tidak kompeten dalam bekerja, kini melihatnya dengan lebih positif. Ini jelas merupakan perubahan yang sangat kontras dari kehidupan dulunya yang terasa membosankan dan selalu pahit. Nah, tapi sayangnya tidak semua orang memiliki pandangan yang serupa. Terdapat satu sosok yang masih menunjukkan kebenciannya terhadap Fiona, yaitu Queen of U atau Queenie. Ia masih terus membenci dan merendahkan Fiona, hingga bahkan di akhir episode ini, ia menggagalkan rencana yang telah dibangun oleh Fiona dan juga kawan-kawannya. Ini jelas membuatnya sudah bisa dipastikan sebagai salah satu sosok antagonis utama dari season kali ini. Nah, ngomongin soal rencananya Fiona dan juga kawan-kawannya, pada episode ini diceritakan kalau Fiona sedang mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk persiapan grand opening dari bisnisnya Gumball. Pada saat mengumpulkan barang-barang tersebut, kita sempat ditunjukkan dengan versi manusia dari Lord Monochronicorn dan juga versi gender swap dari Sir Slicer. Gue sangat suka dengan kehadiran dari kedua karakter ini, di mana untuk karakter Monochronicorn sendiri, ia digambarkan sebagai bocah emo yang tidak dapat berbicara. It's a very unique design dan sangat cocok dengan penggambaran karakternya. Nah, di saat semua barang sudah terkumpul, mereka semua pun merayakan sebuah pesta kecil dan siap untuk membuka bisnis di keesokan harinya. Tapi secara tiba-tiba, Queenie muncul untuk menunjukkan bahwa area di mana mereka akan menjalankan bisnis itu ternyata merupakan properti milik Queenie. Queenie yang sudah memiliki dendam tersumat kepada Fiona akhirnya menutup area tersebut yang membuat rencana bisnis mereka akhirnya gagal total. Nah, sementara itu di tanah U atau di dunia utama, Simon sempat menaruh sebuah jeruk di atas batu nisan, yang mana batu nisan tersebut merupakan makam dari Cus Gus yang telah meninggal. Nah, kemunculan Cus Gus sendiri tidak hanya di sini saja, karena di momen ketika Fiona sedang tertidur dan bermimpi, kita bisa melihat ada sosok Cus Gus yang muncul dalam kondisi tidak berdaya, yang mana kemunculan ini menjadi awal mimpi buruknya Fiona. Nah, kemunculan Cus Gus di sini jelas merupakan awal dari petualangan besar dan sekaligus malapetaka. Hal ini sangat selaras dengan apa yang terjadi di season pertama, di mana pada season tersebut Simon menggunakan Cus Gus untuk bisa memanggil Gold Betty, namun hal ini malah berujung dengan pertemuannya dengan Fiona. Walaupun gue sangat ragu kalau Cus Gus bakal memiliki koneksi yang sangat besar dengan konflik utama dari serial ini, namun kemunculan dari karakternya ini saja sepertinya sudah cukup untuk memberikan pertanda kepada kita bahwa petualangan ini bakal sama gilanya seperti season pertama. Setelah Simon pergi, jeruk tersebut tiba-tiba diambil oleh seekor singa, yang mana singa tersebut merupakan Vampire King yang telah kehilangan kekuatannya.
Hunter's Wizard mencoba untuk mengikuti singa tersebut, yang mana hal ini mengantarkannya kepada Finn yang sedang terbaring lemas. Ini semua disebabkan oleh luka yang diterima olehnya pada awal season pertama, yaitu ketika ia sedang melawan seekor beruang di dalam Heart of the Forest bersama dengan Simon. Hunter's Wizard mencoba untuk mengobati Finn, namun tidak ada satupun ramuan yang dapat menyembuhkannya, dan kini ia sudah dalam kondisi sekarat. Tidak punya pilihan lain, ia pun segera menemui Simon dan akhirnya berhasil menemukan penyebab dari semua masalah ini. Lalu setelah itu, ia pun segera pergi menuju the Heart of the Forest, di mana ketika ia menyelidiki tanaman yang membuat Finn sekarat, beruang yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Finn ternyata masih hidup dan siap untuk menyerang Hunter's Wizard. Oh ya, perlu dimention juga bahwa Simon saat ini sedang menjadi seorang guru di dalam akademi sihir yang berlokasi di Wizard City. Dan yap, kita akhirnya bisa bertemu kembali dengan dua bocah menggemaskan ini. Momen ini sudah bisa memastikan bahwa latar waktu dari serial Fiona and Cake itu terjadi setelah peristiwa episode Wizard City di serial Disneyland. Hal ini sebenarnya cukup masuk akal, mengingat season kali ini sepertinya bakal lebih berfokus kepada karakter Hunter's Wizard, yang mana karakternya ini jelas memiliki hubungan yang sangat kuat dengan sihir. Tidak hanya itu saja, lewat video intro dari season ini, gue bisa sangat yakin bahwa tema utama dari season kali ini bakal berkutat pada hubungan romantis dari Finn dan juga Fiona. Bukti lain yang menguatkan asumsi ini adalah pada cerita Fiona, kita sempat ditunjukkan dengan Cake yang berusaha menghilangkan wajah dari mantannya Fiona, yaitu DJ Flame, agar Fiona tidak teringat dengan sosok mantannya. Mengingat dalam season pertama, kita bisa melihat kalau putusnya hubungan mereka itu sepertinya berjalan dengan cukup buruk, sama seperti yang terjadi kepada Finn dan juga Flame Princess. Tidak hanya itu saja, kita juga sempat ditunjukkan dengan karakter Hunter yang merupakan gender swap dari Hunter's Wizard yang kini mulai lebih mendekati Fiona dan sepertinya telah menaruh rasa suka kepadanya. Bila season sebelumnya berfokus pada masalah jati diri dan mencari arti hidup, sepertinya season kali ini bakal berfokus pada pencarian sosok atau pasangan hidup yang layak bagi setiap individu. Akhirnya setelah sekian lama kita bakal bisa melihat bagaimana hubungan antara Hunter's Wizard dan juga Finn berjalan. Please banget, jangan sampai ini dua karakter malah saling suka satu sama lain dan menjadi pasangan di akhir cerita. Please lah, jangan sampai ya. Kalau misalnya itu terjadi, wah sumpah gue bakal kecewa banget sih asli. Nah, lanjut ke episode berikutnya. Jadi pada pembuka episode ini kita akan ditunjukkan dengan masa lalu dari karakter Hunter's Wizard yang digambarkan dengan visual yang sangat unik. Dari flashback ini, kita bisa tahu bahwa awal mula ia bisa menjadi seorang Hunter's Wizard adalah ketika ia sedang berusaha untuk memukul sebuah batu besar, yang mana hal ini menarik perhatian dari Spirit Dream Warrior. Sosok ini memberikan dorongan kepada Huntress untuk terus berlatih hingga ia akhirnya dapat membelah batu tersebut. Setelah itu, ia pun mengajak Huntress menuju the Heart of the Forest, di mana ia dipertemukan dengan Witch Wizard agar Huntress bisa menjadi bagian dari penyihir hijau atau Green Wizard. Dari sini, kita akhirnya bisa tahu bahwa sumber kekuatan dari Hunter's Wizard itu berasal dari semak-semak yang telah membuat Finn sekarat. Nah, kembali ke masa sekarang, sebelum Huntress diserang, Witch Wizard segera menyadari kalau itu merupakan Huntress dan ia segera menurunkan kewaspadaannya. Namun, ketika ia mengetahui niat kedatangan Huntress ke sana, seketika keduanya mulai bertarung dengan cukup hebat. Pada akhirnya, Huntress berhasil menumbangkan Witch Wizard dan segera mengambil getah dari semak-semak tersebut untuk bisa dijadikan obat. Nah, tapi tanpa semua orang kira, semak-semak tersebut ternyata merupakan bagian dari makhluk misterius yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Melihat dari bentuk balok ini yang cukup aneh, lalu dirinya diikat oleh sebuah rantai dan juga menjadi sumber kekuatan sihir bagi para Green Wizard, gue menduga kalau makhluk ini memiliki koneksi dengan Kokon Tepi yang merupakan makhluk kuno yang menjadi sumber kekuatan bagi para penyihir di Wizard City. Bisa saja makhluk ini merupakan salah satu keturunan dari Kokon Tepi, atau bisa saja ia juga merupakan monster kuno sama seperti Kokon Tepi dan juga Orgelorg. Nah, perbuatan Huntress ini membuat makhluk tersebut mengalami luka parah dan ia juga mulai membuka sebuah portal menuju dimensi misterius. Tidak hanya itu saja, semua Green Wizard termasuk juga Huntress akhirnya kehilangan kekuatannya. Semua penyihir yang mengetahui kalau itu merupakan ulah Huntress segera menyerangnya, yang mana hal ini membuat Huntress akhirnya terdorong masuk ke dalam portal dimensi. Tidak hanya terjebak, tubuh Huntress juga ikutan terpecah berantakan dikarenakan serangan yang dilancarkan oleh seorang penyihir sebelumnya. Dikarenakan Finn tidak kunjung membaik, Bubblegum akhirnya mengirim sebuah ambulan untuk bisa mengantarkan Finn menuju Candy Kingdom untuk bisa diobati. Di saat dirinya tidak sadarkan diri, Huntress sempat bermimpi sedang bersama dengan Finn, di mana dalam mimpi tersebut, Finn sempat mengatakan kalau ia sudah mulai memikirkan soal kematiannya.
Hunter membalas dengan pernyataan apakah Finn akan melupakannya dengan balasan dari Finn kalau ia akan selalu mengingat Huntress. Hal ini sebenarnya sangat ironis dan cukup menyedihkan karena seingat gua, dalam episode Finn and Jake, Finn tidak pernah menyinggung sama sekali soal Hunter's Wizard di alam kematian. Satu-satunya hal yang ia pikirkan di sana hanyalah Jake dan ia tidak pernah sedikit pun menyinggung soal pasangannya. Setelah tersadar, potongan-potongan tubuh Huntress segera didorong oleh angin lalu muncul sebuah akar yang langsung merubah potongan-potongan tubuh Huntress menjadi sebuah benih tanaman. Benih tersebut akhirnya tersebar ke seluruh penjuru multiverse yang mana lewat beberapa dengan singkat yang ditunjukkan mayoritas biji ini sampai di beberapa semesta yang telah dikunjungi oleh Fiona and Cake. Dari sinilah kita akhirnya bisa mengetahui rute perjalanan dari petualangan di season kali ini. Setelah semua benih tersebar, Huntress harus bisa memilih di manakah dirinya akan pertama kali tumbuh. Dan pada akhirnya, ia pun memilih untuk pergi menuju dunianya Fiona. Nah, sementara itu, Fiona dan kawan-kawannya mencoba untuk mengambil beberapa barang yang bisa mereka ambil, namun sayangnya tindakan mereka diketahui oleh salah satu bawahannya Queenie, dan mereka juga mengetahui kalau orang tersebut ternyata merupakan Pyro-Siphon yang merupakan tahanan yang berhasil lolos dari Scarab di season yang pertama. Mengetahui kalau lawan mereka bukan kaleng-kaleng, Fiona mencoba untuk menggunakan bala bantuan dari Baby Finn dan juga Peppermint Tank. Tapi sebelum dia melancarkan serangan, Fiona segera berpikir rasional dan mulai berencana untuk mencari duit agar ia bisa membeli properti tersebut. So, mungkin sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian soal episode terbaru dari serial Fiona and Cake ini di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!